Saudara, keadaan manusia menjelang akhir zaman itu telah digambarkan dengan jelas oleh firman Tuhan. Kita dapat membacanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Saudara, sudah ada 17 video yang kami upload terkait firman Tuhan ini, saudara. Ciri-ciri daripada sifat buruk kami sampaikan, saudara, supaya menjadi perhatian kita bersama. Karena sudah dinyatakan oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, jauhilah mereka itu. Kalau kita sebagai manusia saja disuruh menjauhi orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, apalagilah orang-orang seperti ini akan diterima di kerajaan sorga. Tidak mungkin, saudara. Ya, kita saja dipesankan oleh firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Ya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baru saja kita baca ini, yang kami sudah uraikan satu persatu ciri-cirinya. Dan ini sekarang sudah pada video yang ke-18. Ya, kita akan bicara mengenai sifat lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, "Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Di dalam iman Kristen, dunia itu digunakan kata dunia ini untuk menggambarkan kehidupan manusianya. Dikatakan dunia bukan berarti bumi ya, tetapi kehidupan orang-orang. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini ya sedang lenyap dengan keinginannya. Salah satu keinginan itu adalah menuruti hawa nafsu, bukan menuruti Allah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, masuk surga, saudara. Maka perlulah kita bertanya di dalam diri kita, saudara, ya, seperti yang dicatat di dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas, saudara. Engkau harus bertanya kepada dirimu sesuai dengan apa yang firman Tuhan catat ini. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, tidak masuk surga. Kelihatan serem, ya. Sebentar-bentar tidak masuk surga, masuk neraka. Itu faktanya, saudara. Ya, firman Tuhan itu harus disampaikan dengan jujur. Bagaimana mungkin orang-orang dengan sifat seperti tadi yang kita barusan baca dapat tinggal bersama di dalam kerajaan sorga? Firman Tuhan saja mengatakan, jauhilah mereka itu. Kalau ada orang-orang dengan sifat-sifat yang barusan kita baca tadi, kita disuruh jauhi, berarti kita juga jangan sampai memiliki sifat seperti itu. Kalau manusia, orang saja disuruh menjauhi orang-orang yang mempunyai sifat itu, apalagilah sorga, saudara. Memang ini serius. Ya, firman Tuhan harus disampaikan apa adanya dengan jujur. Tidak perlu ditutup-tutupi. Memang firman Tuhan itu untuk menerangi hidup manusia, saudara. Supaya manusia itu jangan menjadi munafik. Pura-pura tidak tahu. Ya, pura-pura buta, pura-pura tuli. Ini sudah disampaikan melalui firman Tuhan.
Kalau saudara masih mengeraskan hati tidak mau menanggalkan sifat-sifat buruk ini, maka saudara dapat dipastikan, harus dikatakan sekali lagi, karena tidak mungkin orang dengan sifat buruk itu tinggal bersama di dalam kerajaan sorga. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara punya firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup sempurna, yang menjadikan engkau berkenan di hadapan Allah. Itu yang harus kita jadikan pegangan, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu hidupnya suka-suka hati. Bagi mereka itu sudahlah tidak penting firman Tuhan. Yang penting kenyamanan. Ya, katanya hidup cuma sebentar, nikmatilah kehidupan. Kejarlah kenyamanan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, yang mencoba berkenan kepada manusia, yang mencari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Berbuat sesuatu yang berkenan kepada manusia walaupun bertentangan dengan kesukaan Allah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Untuk apa engkau memilih Yesus Kristus kalau engkau tidak berubah? Firman Tuhan ini jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana budi kita itu dapat berubah? Dari firman Tuhan, saudara. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berusaha ya taat melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan mengalami pembaharuan budi. Akhlak kita menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi berkenan kepada Allah. Kita harus melakukan itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kesukaanmu adalah firman Tuhan. Apapun yang hendak engkau kerjakan dan hendak engkau lakukan, apakah itu tidak nyaman sekalipun, kalau itu memang berkenan kepada Allah, lakukan. Jangan kita hanya berpedoman kepada kenyamanan hidup, saudara. Ya, Yesus telah naik di kayu salib, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Itu bukan kenyamanan hidup, saudara. Dia tinggalkan sorga. Ya, bukan sorga jadi kosong seperti banyak pendapat orang yang tidak mengenal kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dikatakan dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati ciptaannya, tetapi dia mengorbankan dirinya, saudaraku. Untuk apa dan untuk siapa? Untuk penebusan dosa-dosa manusia, untuk supaya manusia beroleh keselamatan. Jadi kalau kita hari ini sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian saudara, dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman ini sudah kami sampaikan keseluruhannya. Kami sangat berharap saudara mengikuti keseluruhan itu untuk mengetahui ciri-cirinya, saudara. Karena jangan-jangan ciri-ciri itu ada di dalam diri kita dan tidak kita sadari, saudara. Mungkin lingkungan sudah malas, ya, sudah bosan mengingatkan saudara. Tetapi sekarang firman Tuhan datang kepada saudara mengingatkannya kembali. Jangan engkau mengeraskan hati, berjuang berusaha untuk menanggalkan sifat buruk itu. Karena sekali lagi, orang dengan sifat buruk tidak akan mungkin dapat terima atau masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih saudara sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari kami. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.